Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Amalia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi tentang bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Pak Windo Diki Irawan, Magister Pendidikan. Apa aja sih materi yang ada dalam bahasa Indonesia? Yang pertama, peran bahasa Indonesia. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah suatu sistem yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Selanjutnya, fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Yang pertama, sebagai alat untuk berkomunikasi. Yang kedua, sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan. Yang keempat, sebagai pemersatu bangsa. Selanjutnya, kata, diksi, dan unsur serapan. Kata adalah unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata terdiri dari beberapa huruf dalam sebuah bahasa tertentu. Secara bahasa, kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata, yang artinya konversi, bahasa, cerita, atau dongeng. Kata juga dapat didefinisikan sebagai elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang dapat diucapkan atau dituliskan dan merupakan sebuah relasi dari kesatuan, perasaan, atau pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Selanjutnya, fungsi kata. Kata berfungsi sebagai penyusun kalimat. Setiap kata mempunyai makna yang berbeda dan makna kata bisa berubah sesuai dengan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Untuk membuat kalimat yang efektif, maka dibutuhkan beberapa jenis kata sebagai penyusunnya. Selanjutnya, jenis-jenis kata berdasarkan kategorinya. Yang pertama, kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu tindakan, pengalaman, keberadaan, atau segala bentuk kegiatan dinamis lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata kerja atau verba ini berposisi sebagai predikat. Contoh kata kerja adalah makan, minum, pergi, lari, dan lain-lain. Yang kedua, kata benda atau nomina. Kata benda yang sering disebut dengan nomina adalah suatu kata yang merujuk kepada segala hal yang dapat dibedakan. Kata benda ini sering digunakan untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, ataupun tempat. Beberapa contoh kata benda adalah manusia, ilmu, buku, makanan, dan lain-lain. Ciri-ciri kata benda. Yang pertama, dapat diperluas dengan menambahkan yang ditambah kata sifat. Contohnya, rumah yang bagus. Yang kedua, dibatalkan dengan kata bukan. Contohnya, bukan kursi. Yang ketiga, dalam sebuah kalimat dapat berkedudukan sebagai subjek dan subjek O. Contohnya, Ana membeli sepatu baru. Dalam kalimat tersebut, kata Ana dan sepatu merupakan kata benda. Selanjutnya, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sifat atau keadaan suatu hal, baik itu makhluk hidup, benda, mata, tempat, waktu, atau lainnya. Dalam penggunaannya dalam sebuah kalimat, kata sifat sering digunakan untuk menjelaskan tentang keadaan subjek S atau O kalimat tertentu. Ciri-ciri dan contoh kata sifat. Kata sifat dapat diingkari atau dibatalkan sifatnya dengan kata tidak atau bukan. Contohnya, tidak indah, tidak marah, tidak luas. Yang keempat, kata keterangan atau adverbial. Maksudnya adalah
kata yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang kata lain, kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat dalam sebuah kalimat. Tetapi kata keterangan tidak dapat menerangkan kata benda atau kata ganti benda. Secara bahasa, adverbial berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata ad yang artinya untuk dan verbum yang artinya kata. Dalam struktur kalimat kata, keterangan biasanya dilambangkan dengan K yang artinya keterangan. Ciri-ciri kata keterangan: yang pertama, memberikan penjelasan tentang kata lain. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti benda. Yang ketiga, biasanya terletak di awal atau akhir kalimat. Yang kelima, kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata benda atau orang dalam sebuah kalimat. Fungsi dari penggunaan kata ganti pronomina adalah untuk memperhalus kalimat yang kita ucapkan atau kita tulis dalam menulis sebuah paragraf atau pembicaraan yang panjang. Tentunya penggunaan kata yang sama dalam setiap kalimat membuat penyebutan atau penggunaan kata tersebut tidak efisien. Nah, dalam hal inilah kata ganti memegang peranan penting menjalankan fungsinya. Contoh kata ganti antara lain aku, kami, kita, mereka, dan lain-lain. Ciri-ciri kata ganti pronomina: yang pertama, biasanya menduduki posisi subjek S dan objek O dalam sebuah kalimat. Hanya pada kalimat tertentu pronomina digunakan sebagai predikat. Yang kedua, jenis kata ganti yang digunakan berubah-ubah sesuai dengan kata yang ingin digunakan dan penggunanya dalam kalimat. Selanjutnya, kata bilangan atau numeralia. Maksudnya adalah jenis kata yang berfungsi untuk menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam sebuah deretan. Dalam bahasa Indonesia terdapat dua jenis kata bilangan, yaitu kata bilangan tentu atau takrif. Jenis sudah jelas beberapa nominal yang dimaksudkan. Contohnya 1, ke-7, setengah, dan lain-lain. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Contohnya beberapa, seluruh, banyak, dan lain-lain. Selanjutnya, kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi, atau yang sering disebut juga dengan kata sambung, adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata yang lainnya dalam sebuah kalimat. Atur satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Terdapat banyak jenis kata penghubung dan penggunaannya harus disesuaikan dengan struktur dan maksud yang ingin disampaikan. Contoh kata penghubung antara lain adalah dan, serta, atau, padahal, dan lain-lain. Ciri-ciri kata penghubung antara lain: yang pertama, jika menghubungkan antara kita, maka letaknya sering di tengah kalimat. Sedangkan jika menghubungkan antara kalimat, maka letaknya sering di awal kalimat kedua. Yang kedua, memiliki subjek yang sama baik ketika menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Yang ketiga, sering diikuti dengan koma ketika menghubungkan antar kalimat. Selanjutnya, kata sandang atau partikel. Kata sandang adalah kata yang tidak mempunyai makna yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau nomina. Kata sandang dapat digunakan untuk mendampingi kata benda dasar ataupun kata benda turunan atau kata tertentu lainnya. Biasanya kata sendang terletak sebelum kata benda yang dijelaskannya. Contoh kata sendang adalah yang, sang, kaum, para, si, dan lain-lain. Ciri-ciri kata sendang adalah tidak memiliki arti khusus, mendampingi kata lainnya, dapat membedakan kata lain.
Yang terakhir, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara, orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Kata nama seperti tuan, nyonya, nona, Tuhan, atau sayang. Selanjutnya, paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Di sini ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi. Apa sih paragraf narasi ini? Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa yang menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Yang ketiga, paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan dan juga menerangkan sesuatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya berupa tulisan yang disertai fakta atau bukti suatu kejadian atau peristiwa untuk membuktikan kebenaran itu. Yang terakhir, paragraf persuasi adalah paragraf yang isinya membujuk rayu si pembaca untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan penulis. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup karya ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berbentuk ilmiah. Terdapat karakteristik dan syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama, mengacu pada teori. Artinya, karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran atau acuan dalam pembahasan masalah. Yang kedua, berdasarkan fakta. Artinya setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya sebenarnya dan konkret. Yang ketiga, logis. Artinya setiap keterangannya dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut. Yang keempat, objektif. Artinya dalam kerangka ilmiah semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan permasalahan dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Yang kedua, kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam seminar. Yang ketiga, laporan praktik kerja adalah karya tulis ilmiah yang memaparkan data hasil temuan di lapangan atau instansi perusahaan tempat kita bekerja. Jenis karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah untuk jenjang diploma 3
dan D3. Yang keempat, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Karya ilmiah S1. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar sarjana langsung. Observasi lapangan, skripsi tidak langsung, atau studi kepustakaan. Yang kelima, tesis adalah karya ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Tesis ini sifatnya lebih mendalam dari skripsi karya ilmiah S2. Karya ilmiah ini dituliskan untuk meraih gelar magister. Yang terakhir, disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Karya ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar doktor. Selanjutnya, pengutipan dan daftar pustaka. Apa sih kutipan itu? Kutipan adalah proses peminjaman kalimat atau pendapat seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang ahli dalam bidang yang sedang ditulis. Pengutipan dan daftar pustaka. Kutipan adalah proses peminjaman kalimat atau pendapat seorang pengarang atau ucapan seseorang yang ahli dalam bidang yang sedang ditulis. Tindakan mengutip dalam penulisan karya ilmiah dibenarkan, di mana tindakan ini memberikan kejelasan tentang topik yang sedang dikerjakan, serta memberikan penanda penulis menguasai informasi yang sudah ada. Tindakan pengutip Tindakan mengutip bukan semata-mata meniru teks orang lain, namun mengutip harus dilakukan agar pembaca mengetahui bahwa informasi yang disampaikan penulis berhubungan dengan informasi yang ditulis orang lain. Adapun tujuan dari pengutipan antara lain: memperkuat pendapat penulis, membandingkan dengan pendapat penulis, membedakan dengan pendapat penulis, menyanggah pendapat seseorang. Selanjutnya, kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip dan penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Tata cara penulisan kutipan langsung kurang dari 4 baris. Yang pertama, diintegrasikan atau disatukan dengan teks penulis. Yang kedua, jarak antar baris spasi ganda 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda petik. Yang keempat, akhir kutipan diikuti dengan kurung buka, nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan. Diakhiri dengan tanda kurung kutip. Tata cara penulisan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi. Yang kedua, jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung buka, nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang sudah ada di sumber kutipan. Cara penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama, gagasan yang dikutip diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris 2 spasi. Yang ketiga, tanpa penggunaan tanda kutip. Yang keempat, diakhiri dengan tanda kurung buka, nama singkat, tahun terbit, dan nomor halaman. Diakhiri dengan tanda kurung tutup.
Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat sejumlah pustaka atau sumber lain yang digunakan penulis untuk mendukung pendapatnya, membedakan pendapatnya dengan ahli lain, atau hanya sekedar memberikan informasi bahwa ahli lain memiliki pendapat yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Daftar pustaka disusun melalui cara tertentu, meliputi komponen berikut. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul naskah. Yang keempat, bentuk sumber informasi. Yang kelima, kota penerbitan dan nama terbit. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.